Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oh ya, boleh habis kok. Lain tidak nggak Pak Bet, Pak Zeni? Ya. Lain tidak nggak ya? Baik, pelajaran kita kok nggak mau di jalanan kok. Bentar. Nggak mau di jalan. Nggak mau di jalanan kok. Bagus. Pak mau dia enggak? Enggak. Ah. Coba dia fotografi. Ini kalau remote-nya agak rusak ya. Lah pindahlah ke 6 ya. Oh. Sampai ke sana. Dulu macet. Iya, ada baterai ketek di muka tuh, di meja tuh di luar. Enggak. Enggak. Masuk. Tuh. Itu. Itu bisa tuh. Pasang kok. Ganti Oh. dulu. Ah ya. Jadi pelajaran kita yang berlalu kan mengenai maf'ul ya. Nah, ini maf'ul, cuma ada selingan kemarin dengan bi'sa. Maf'ul itu kemarin, nah ini. Jadi dapat dihilangkan maf'ul, dapat dihilangkan maf'ulnya. Ada indikasi. Kemudian ini selingan. Kemarin sudah. Ini latihan. Nah, sebenarnya yang 3 ini harus menghilangkan fiilnya. Jadi kita lihat ke atas ya, supaya ada rangkaian. Nah, ini. Maf'ul atau hukum-hukum maf'ul. Ada 4. Ingat itu ya, hukum-hukum maf'ul berlaku 4. Pertama, disebutkan di sini, wajib nasab. Ya, wajib nasab. Itu sudah berlalu. Nomor 2, kan ada 4 ini. Nomor 2 dapat dihilangkan maf'ulnya. Sudah juga dihilangkan maf'ulnya. Nah, sekarang pelajaran kita nomor 3. Nomor 3, ya. Nomor 3, ya. Itu maka nomor 3 ini. Paham ya?
Hukum-hukum maf'ul itu ada 4. Pertama, mesti nasab sudah berlalu. Yang kedua, apa yang kedua? Kedua bisa dihilangkan maf'ulnya. Perlu memang. Oh iya ya betul. Ini perlu ini yang kecil tadi. Diulang. Diulang kembali ya ke atas ya. Kita sedang mempelajari hukum-hukum maf'ul. Maf'ul atau pelengkap penderita. Maf'ul bih ya. Hukum-hukum maf'ul ada 4. Pertama wajib nasab. Wajib nasab itu barisnya baris di atas kalau tunggal diganti nun dengan ya, diganti waw dengan ya, kan baris bawah itu deh. Kemudian nomor 2 kan ada 4 ya, dapat dihilangkan. Dapat dihilangkan. Ya, nomor 3, itu baru pelajaran kita sekarang. Nomor 3, ini. Ini pelajaran kita jam 9 ini. Ada terundur sedikit ya. Nomor 3 ini harus menghilangkan fiilnya. Ini terbalik. Bukan maf'ulnya dihilangkan, fiilnya. Harus ya. Maksud harus di situ boleh. Jadi kenapa dihilangkan fiilnya, bukan fa'ilnya dihilangkan. Fiilnya. Karena ada juga dalil atau petunjuk untuk itu. Ini dia. Apanya yang dihilangkan? Fiilnya. Fiilnya. Kalau hilang fiilnya kan mulai bingung orang. Kok ada maf'ul ya? Sedangkan maf'ul itu terjadi bagaimana? Adanya maf'ul. Karena ada fiil. Karena ada fiil, ada Maf'ul. Enggak, tunggu dulu. Adanya maf'ul karena ada fiil dan fa'il. Fiil dan fa'il. Rupanya dalam kajian maf'ul ini nomor 2 apa tadi, Pak Bet? Nomor 2 dihilangkan maf'ulnya. Dihilangkan maf'ulnya. Orang belajar maf'ul, rupanya maf'ul yang hilang. Sekarang yang nomor 3 ini yang hilang hilangkan fiilnya. Fiilnya. Kan begitu. Ya, dihilangkan sebenarnya sama. Nah, contohnya ini, coba kita baca bersama nih, coba. Apa bacanya nih? Maza anzala. Ya, maza anzala Rabbu, Rabba, Rabbi. Rabba. Ini sudah ada Anzala. Maza anzala Rabba, Rabbu, Rabbi. Rabbu. Ya. Kenapa Rabbu? Fa'il. Fa'il dari Anzala. Ya, fa'il dari anzala. Ya. Ya, kalau maza ini kata penanya, question word ya. Maza anzala rabbukum. Nah, ada orang bertanya begitu. Ini dalam ayat, sebenarnya saya lupa mencari di mana ayatnya ini. Maza anzala rabbukum. Maza artinya apa? Anzala telah menurunkan. Rabbu Kepadamu. Rabbu Tuhan kamu. Jadi apa yang telah menurunkan Tuhan kamu, atau apa yang telah menurunkan Tuhan kamu? Orang itu menjawab. Qalu, kata mereka. Apa jawabnya? Khairan. Qalu khairan. Khairan ini sebagai apa ini jabatannya?
Maf'ul. Ah, Betul. ya kenapa terjadi maf'ul? Maf'ul, Pak Kiai. Karena Jawab mantuk. pertanyaan ya. Ah, ya, jawab pertanyaan. Maza anzala rabbukum? Qalu khairan. Ya, qalu fi'il dan fa'il. Khairan jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Lalu orang bertanya, ya kalau ini maf'ul, mana fi'il? Malah fi'il fa'ilnya pun hilang ini. Mana fi'il fa'ilnya? Tersembunyi di kono. Dihilangkan. Berarti itu makanya di sini ada ayat tafsir. Maksudnya di sini adalah anzala khairan. Nah, itu. Jadi di sini yang dihilangkan di sini apa tadi yang dihilangkan? Anzala. Anzala itu apa namanya? Fi'il. Fi'il. Ya. Fi'il apa itu? Ilmadi. Fi'il madi. Kalau fa'il hilang biasa saja karena ad-dhamir. Jadi yang hilang adalah di sini adalah Fi'il. fi'il. Kalau fa'ilnya otomatis ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Jadi di sini contoh. Jadi pada bahasan maf'ul yang kedua, yang ketiga adalah di sini disebutkan menghilangkan atau menyembunyikan fi'ilnya. Karena ada petunjuk untuk itu. Karena di sini dari pertanyaan, ini kan ada petunjuk di sini. Maza anzala rabbukum, apa yang telah menurunkan Rabb kamu? Mereka menjawab khairan. Khairan maksudnya kebaikan. Jadi berarti yang tersembunyi atau yang dihilangkan itu anzala. Paham ya? Paham Pak, Insya Allah. Paham. Ya, jadi maf'ul. Ya. Kemudian ini barisnya khairan ini kan baris di atas baris 2 karena dia berdiri sendiri. Umum kebaikan. Kemudian ini kalau dilihat maf'ulnya ini sharih atau semata-mata bersih atau bercampur. Khairan. Khairan. Sharih atau ghairu sharih? Sorry. Ya, sharih. Ya. Ya, paham ya? Ini lagi yang kedua. Apa bacaannya? Ukrimu. Man ukrimu. Man ukrimu. Ya. Man ukrimu. Ya. Man ukrimu. Kalau di sini sebenarnya siapa yang dimuliakan? Dijawab orang, enggak pun dijawab langsung aja. Man ukrimu al ulama katanya. Al ulama. Man ukrim al ulama. Man ukrimu, siapa yang dimuliakan? Dijawab orang. Al ulama. Al ulama jadi apa? Maf'ul. Menjadi maf'ul. Kan baris di atas ya. Ya. Kenapa tidak ulamaan dibuat? Apa kayak alif lam? Karena ada alif lam di sini. Alif lam. Alif lam. Andai kata ini tidak ada alif lam, apa dibuat? Ulamaan. Ulamaan. Kalau ini ya ulamaan. Kalau ini kok rannya kok ditambah alif? Tidak ada alif. Selain hamzah dan masih ingat. Ya, bukan. Kalau akhir kata benda itu hamzah atau tamarbuta, tidak perlu ditambah alif rasam namanya, alif tulisan. Tapi kalau selain itu ditambah
Ya. Ya. Itu dia ya. Al ulama. Nah, berarti yang tersembunyi di situ adalah seperti ini. Ada perintah. Coba maksudnya akrimil. Akrimil ulama. Karena ada kata-kata akrimil. Jadi yang disembunyikan di sini adalah akrim. Ini akrim ya. Ya, Akrim ini bentuk apa? Akrim. itu jamaah. Bentuk fi'ilnya. Tak dorong. Saudara. Akrim. Akrim pilih fi'il mudhari. Ini ada ya. Akrim. Fi'il amar. Iya, itu Pak Zain. Iya. Nah. Tapi kenapa dia berbaris bawah? Karena ada alif lam. Alif lam itu bagaimana? Mati pula. Iya, ini kan aslinya mati nih, fil amar. Fil amar kan mati. Oh ya, akrimnya mati. Mati seperti ini. Seperti ini ya. Lalu ini mati pula. Bagaimana caranya? Semua mati sama mati. Garis bawah. Maka mim itu dikasih baris bawah. Sebenarnya fil amar mati, tapi dia baris bawah. Jadi membacanya begini. Akrimil ulama. Muliakanlah ulama. Ulama di sini menjadi apa gunanya ulama di sini? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Fiilnya mana? Akrim. Akrim. Tapi yang di atas ini nggak tertulis, orang bertanya saja. Langsung Mantu saja. kelima, siapa yang dimuliakan? Dijawab orang. Al ulama. Kenapa ulama? Jadi apa gunanya ini? Jadi maf'ul. Lalu mana fiilnya? Di sini ada fiilnya tersembunyi, akrim. Ya, sebenarnya maka dimuliakan ulama apa sebab? Karena ilmunya. Ya, karena ilmunya. Ilmunya Kalau dimuliakan orang tua? Karena jasanya. Ya, karena umurnya yang sudah lama itu. Yes, biarpun pokoknya kalau ada ilmunya betul juga. Ya, jadi kalau orang tua-tua itu mungkin ada dua sama dia. Ya, mungkin ilmunya, mungkin Umurnya. ya umurnya. Kalau umurnya wajib. Orang yang sudah tua itu kan banyak pengalaman itu. Pengalaman sakit. Barang wafatnya 90-an. Bagai-bagai pengalamannya itu. Orang yang ditemuinya pun sudah beda-beda. Ya. Baik, jadi ini pelajaran kita yang ketiga, harus menghilangkan fiilnya. Jadi hilang fiilnya, ada indikasi atau petunjuk untuk itu. Nah, sekarang coba dibuka Al-Quran. Kita berlatih yang di anzala sedikit saja. Ma anzalallahu biha. Ma nazala, di sini dipakai ma nazala. Tapi tidak semuanya menemukan itu. Memang payah mencari-cari contoh dalam Al-Quran sebagian. Tapi kita kan tujuannya supaya bisa membaca Al-Quran dengan dibaca berdasarkan dengan bahasa. Setelah mengerti bahasa, apanya kemarin tahap-tahap belajar belajar Al-Quran itu atau mempedomani membaca, menulis, terus apa lagi? Terjemah. Kalau langsung terjemah nggak mungkin lah. Belajar bahasa. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, terus baru sekalian itu sudah makna itu kalau sudah belajar bahasa. Ya, kalau nanti berikutnya baru
berikut belajar tafsir lagi. Kenapa ayat ini di sini? Apa ada sebab nuzulnya apa enggak? Ini apa contoh? Itu baru pergi belajar tafsir. Tapi kalau langsung aja belajar tafsir, ya dengan tafsir ceramah lah. Kalau mau belajar apa nggak bisa. Jadi pertama pandai membaca, pandai menulis. Nah, sesudah itu baru belajar bahasa. Ya bahasa itu otomatis tata bahasa dan terjemahan. Nah, sudah itu baru setelah mahir di situ, baru kita nanti belajar tafsir. Ini pun sudah mengarah tafsir, baru buka halaman sekian, kenapa letak di sini. Nanti disajikan pula spesial jurusan tafsir, apa yang perlu kita pelajari. Ya, bagaimana munasabah ayat, bagaimana ini, bagaimana banyak lagi. Maka sampailah kepada petunjuk. Jadi ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu pedoman katanya. Itu normatif namanya bahasanya. Di langit tinggi bahasanya. Labasu, suratnya surat Al-A'raf ya. Lah, Surat Al-A'raf, surat berapa itu? surat 7. 7 ya. Ya. Ya coba kita raun sedikit. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ketiga Ali Imran. Imran. Keempat An-Nisa. Nisa, kelima Al-Maidah. Al-Maidah, Maidah. Keenam Al-An'am. Al-An'am, baru ini ketujuh. Al-A'raf. Al-A'raf. Sampai 114 dia hafal Ya. nomor nama suratnya saja. Ya lumayan. Nah, ya kalau sudah hafal nama surat, nanti sudah ada saya tugaskan juga. Coba kumpulkan misalnya ayat, itu ayat yang mengenai tasbih misalnya. Kemudian setelah dikumpulkan, catat nomor suratnya, catat suratnya. Nah, nanti nampak itu mana yang dahulu turunnya ini daripada ini, mana dulunya. Kenapa? Mungkin ada sebagian asbabun. Maka untuk mempedomani Al-Quran itu memang pada umumnya kebanyakan orang sudah diturut gitu aja ittiba. Ini maksud saya supaya menjadi orang alim, bisa membuka ya. Mau nggak? Apa menurut Pak Turut atau menjadi diturut? Jadi diturut. Ya menjadi diturut ya lah. Ya Pak Zaini ya. Walaupun ala bau muah nak muah awak jadi Pak Turut tarikh tu. Mesti jadi turut. Nah, sekarang kita baca ayat 70 dulu. Coba kita bahas ayat 70 ini. Coba dibaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ajitana salah ini tulisannya ya. Haji tanah. Ya, qalu ajitana ya kan? Ya. Qalu ajitana gitu. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara makana ya'budu abauna wa nazaru Atama. makana ya'budu abauna ya. Aba. Terus Pak Faktina. ya Faktina bima ta'iduna. Faktina bima ta'iduna. Terus In in kunta. kunta minas shadiqin. Ada saya lihat di YouTube, kalau mau lihat di YouTube apa ini berjamaah membaca Al-Quran, bagus juga.
baca Yasin ya. Ya Surat ada. Kahfi. Surat Ah? Kahfi. Surat Kahfi. Ya ada surat Kahfi bermacam-macam. Jadi siswi-siswi atau siswa di pesantren di Indonesia pun ada, di luar negeri pun ada itu. Ibu-ibu lama lo lagunya, asal panjang lain-lain ramanya. Nanti Bu Didi di Masjid Nur Islam itu bikin ibu-ibu sama bapak-bapak grup baca apa itu bersama. Tapi nanti ada juga mungkin yang mendebat, Quran kan iza quri al-Quran fastami'u, dengarkan Al-Quran. Ya ini sengaja untuk berjamaah, orang lain mendengar atau sama-sama mendengar. Saya terasa enaknya begini, kalau dibaca orang Al-Quran, bisa didengarkan. Kalau sudah mengerti bahasanya kan enak. Iya. Ini membaca lambe loh. Terasa enaknya. Diulang-ulang tuh membacanya. Ya. Jadi mungkin begitu yang bagus, mungkin apanya masuk meresapnya. Bagi orang yang nggak paham pun tata bahasa mungkin bisa. Maksudnya diulangnya, terjemahnya dulu, terus diulang kira-kira itu artinya bisa juga. Biasanya Kan- petang Kamis, Pak. Hah? Biasanya kalau kita di masjid itu petang Kamis itu banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu baca surat Kahfi, tapi sendiri-sendiri. Rame-rame. Maksudnya Ya. sama iramanya, jangan mengganggu orang serentak. Sama-sama Alhamdulillahillazi anzala, sama iramanya itu. Sama berhentinya. Ya, tapi kalau apa-apa ibu nana bau muat tentu anggap pendek-pendek, ya pendeklah duit. Gitu cara. Sudah itu tahu pula artinya. Bagi yang peserta bahasa Arab sudah tahu dia apanya, asal usul katanya, i'rabnya. Begitu, ya. Coba kita mulai sekarang. Ini coba dibahas sampai tuntas. Qalu. Bentuk apa ini bentuk? Bermadi. Fi'il Bermadi. madi. Ini kalau dilihat, ingat kotak-kotak keberapa? 3. Kotak 3 itu dari atas, di bawah, di tengah. Dari atas. Dari atas. Awal. Kalau ini fi'il madinya, kalau fa'ilnya bagaimana mencarinya ini? Damir. Bisa nggak fa'il yang lain? Bisa fa'il kata benda dibuat? Tidak Nggak ada di sini. ada nam. Lihat. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kata benda jamak muzakkar dibuat, bisa lagi. Misalnya dibuat al-muslimuna di belakangnya. Qalu al-muslimuna, bisa gitu nggak? Bisa. Lalu fa'ilnya mana? Muslimuna. Al-muslimuna. Lalu hum? Kalau seperti ini fa'ilnya mana fa'il? Sembunyi. Tersembunyi ataupun waw sama alif. Ada apa yang tersembunyi? Ada hum sini. Dipasang pula al-muslimuna. Gimana? Bisa? Al-muslimuna. Ya. Bisa. Qalul muslimuna. Jadi apa dia muslimuna? Jadi fa'il. Ada 2 fa'il dalam pelajaran kita. Enggak, ini kan fa'ilnya tersembunyi. Iya, sekarang dibuat pula al-muslimuna. Jadi maf'ul, Pak. Ya, kalau muslim, tentu muslimina maunya. Berkata orang muslim, berkata muslim kan memperjelas. Nggak ada, Pak. Ada tadi memperjelas. Coba apa itu? Ya, ini fa'ilnya itu kan ini hum ya, Pak. Ya. Jadi humnya itu siapa? Jadi dia hadir dia. Dibuat jadi nggak al-muslimuna tersembunyi. ya. Qalul Iya. muslimuna. Ada orang membaca gitu. Ya, bisa. Muslimuna. Iya, bisa dipanjangkan. Qalal muslimuna betul juga. Qala saja, tapi qalul muslimuna berarti untuk penegas. Ya, penegas.
Paham kok enggak bisa? Bisa. Hadir. Ya, Iya, menjadi taukid ya. muncul. Ya. Ya, nah, itu kan mengambangkan kepala kok, mengambangkan kebahasaan. Ya, ini fa'ilnya jelas Nah, ini coba uraikan pula ini. Coba ibaratnya durian tadi di ma balah-balahnya kok. Coba baca dulu sama-sama. Apa bacaannya? Ji tanah. Aji lana. Di ma balah-balahnya tuh. Ajita satu nas. Haji. Ajita satu nas. Nah, satu. Ya. Masih salah. Aji lana. Jita. Oh, ada tiga Pak, tiga Pak. Jita dan na. Tiga Pak ya. Ya. Ya, dipakai a. Sudah itu apa lagi? Cita. Jita, sudah itu. Nah, 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 muda-muda kok kancang panganan utak. Nah, yang tua-tua lah mulai error. biasa lah. Lah biasa. Kalau kancang lo yang tua dari muda itulah. Nggak boleh mudah raja. Iya. Dia kayak kesempatan ya Pak Bet. Kayaknya. Tuh, kan nampak tuh. Terus jita, terus nah. Kalau a itu apa namanya tuh? Anu, huruf istifham. Huruf istifham. Oke. Kalau jita, Pemudari. Kelamar. kalau penumpang Pak Bet kok kami orang masuk Wanda tadi. Kelamar. Enggak. Aji itu aji. Jita filmadi. Itu no kerja. Sekali ke Wanda saya ini ke jalan, sekali ke Wanda kami awaknya kok. Nggak mau tiba berapa jam. Wah, mau kata aku Pak, ya kurang stabil awaknya. Jadi jita adalah fiil madi. Atau sebut saja dulu fiil dan fa'il. Fiil dan fa'il, fiil apa? Baru fiil madi. Nah, fa'ilnya ta. Kotak keberapa ini kalau dihitung kotak 14 itu? Kotak kedua. Kotak keempat. Tujuh. Lalu pola di kepala wak tiga, di bawahnya sih. Coba sambung jita. Jita, terus apa lagi? Jitum. Jitum, terus? Jiti. Betul. Kalau jadi fiil madinya apa yang kalau kotak pertama? Ya. Ja'a itu sehat atau sakit? sakit. Kalau qalu sehat atau sakit? Sakit Juga. Sakitnya sakit apa hurufnya? Kalau qala sakitnya huruf apa itu? Awal. Wow, wah, ya. Dari mana tahunya wow? Dari qala alifnya. Anda lupa. Baca mencari asli huruf penyakit kok. Kalau munculnya tiba di mudari Dibuat ke mudariknya. Misalnya kalau qala apa mudariknya? Yaqulu. Yaqulu muncul wow. Kalau ja'a fiil mudari'nya. Yaji'u. Yaji. Nampak ya. Jadi kalau walaupun tertulis sekolah sama ja'a sama, asli huruf penyakitnya beda itu. Kelihatannya sama. Baik. Sekarang na apa bentuk katanya ini na? Itu fungsinya yang benarnya domir. Ya boleh isim domir boleh. Isim domir. Boleh. Isim domir ini ada 3 itu. Dalam keadaan marfu berarti baris depan ke atas. Dalam keadaan mansub apa dalam keadaan maksur? Mansub. Mansub. Jadi kata benda ya,
kata benda itu barisnya 3 sama dia. Pertama baris di atas, kedua mungkin baris bawah, ketiga mungkin baris di depan. Nah, itu kalau kata benda. Tapi kalau kata kerja yang ada baris sama dia, baris di atas, itu waktu fi'il madi. Terus baris depan, waktu fi'il mudhari. Kemudian mati, tanda mati. Jadi fi'il ada tanda mati, kata kerja. Kalau kata benda nggak ada tanda mati. Jadi tanda i'rab namanya. Adapun tanda i'rab itu 4. Apa itu tanda i'rab? I'rab itu berubah-ubah. Ada baris depan, patah, ada baris nasab, ada baris kasrah, ada sukun. Sukun yang digoreng itu. Yazum. Iya. Baru dibagi. Adapun sukun. Ingat untuk fi'il mudhari. Begitu ya. Baik, kalau begitu sekarang na itu dia dalam keadaan mansub. Jadi apa jabatannya atau i'rabnya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih seperti ini sharih atau ghairu sharih? Sorry. Domir termasuk sore ya. Ya, sharih. Ya. Kalau diterjemahkan qalu ajitana. Berkata mereka atau menjawab mereka ajitana. Apakah Engkau datang kepada kami? Datang siapa yang datang ini? Engkau. Baru dilihat. Kalau ini mungkin engkaunya kalau dilihat raka ke atas, ini yang datang kepada kaum Ad. Nabi apa itu? Soleh. Soeb. Coba bisa dilihat antara Soeb sama Soleh. Nabi Soleh ya. Jadi itu diengkaukan orang itu, ini kaumnya. Jadi katanya waktu mungkin salah satu di antara dua nabi itu datang, bahwa yang mesti disembah Allah atau yang bagaimana supaya yang bertakwa, orang itu menjawab, Aji tanah, apakah engkau datang ini supaya mengajak kami supaya menyembah Allah saja? Itu. Jadi orang ini jadi mengajak manusia di muka bumi sampai sekarang supaya yang disembah Allah, orang mau, cuma asal sudah diterangkan Allah, agak payah orang menerimanya. Ya. Coba dulu kita sini langsung ini ya. Assalamualaikum. Apa bacaannya? Lina buda. Aji sana terus Lina buda. Ya, kenapa ini barisnya Allah? Maf'ul. Dari nak muda. Iya, maf'ul dari nak muda. Jadi kalau li, mungkin sudah belajar kemarin huruf. Kalau li bagaimana ini? Li. Belajar huruf bermakna. Huruf taukid. Taukid. Bukan. Kalau taukid la, misalnya la fi khusrin. La akunanna. La itu la huruf jar juga Pak, tapi masuk semula yang syarif la nak muda. Oh enggak juga. Itulah lah terlalu santiang lah. So. Jadi ini namanya lam, ada di sini namanya lam kai namanya. Jadi lam ini sebenarnya ada disembunyikan li'an. Ya, kita pinjam dulu papannya ke bawah. Di sini. Lian. Jadi begini dia. Lian nak muda. Gini aja. Jadi ada li-nya di sini. Ya, baris li. Terus ada berbentuk huruf nasab. Disembunyikan.
Atau disebut lam taklil ya, lam taklil bisa juga. Itu yang tepatnya lam taklil bukan lam kai. Ya, agar. Jadi supaya. Jadi ada itu makanya barisnya di sini Na'buda ini barisnya menjadi baris atas. Gitu. Ada. Ya. Kenapa? Biasanya fi'il mudhari kalau berbentuk tunggal dan berbentuk kami, fa'ilnya itu kan coba kita buatkan fi'il mudhari'nya mulai dari kotak pertama sama-sama. Ya'budu. Ya, dulu. Ya. Terus Ya'budani. Ya, buduna. Tak budu budani ya budna tak budu dani tak buduna Ya. tak budina budani tak budna Ya. tak budu nak budu. Mestinya ini nak budu, tapi Ya. menjadi nak buda. Kenapa menjadi nak buda dia? Karena ada lam taklil. Ini dia. Jadi bukan huruf jar, tapi lam taklil. Lam taklil itu ilat. Kenapa engkau datang kepada kami? Agar supaya. Supaya nak Buddha menghambakan diri kami akan atau kepada Allah. Jadi engkau datang kemari ini supaya kami bisa jadi budak Allah. Itu maksud engkau. Apa ini? Su'aib, enggak, Su'aib mungkin enggak. Su'aib itu soleh ya. Kaum Ad, Samud. Ini kaum Ad. Kan di rakaknya ini kan kaum Ad ini. Kamu soleh mungkin ya. Oh iya, kamu Iya, kalau di atasnya kan rakak yang pendek, arsalna Nuhan, Nuh. Ya mungkin ini kaum saleh. Nah, jadi mana fa'il daripada na'buda? Nahnu. Nahnu. Iyalah. Nahnu ya. Ya, wajib nahnu. Enggak boleh yang lain. Apa alasan kenapa mesti nahnu? Ya, karena awalnya pakai nun mudhari'ahnya nun. Itu sebabnya. Ini maf'ul. Jadi menjawab mereka waktu datang antara Nabi Saleh sama Su'aib itu, adakah kedatangan engkau kepada kami ini supaya menyembah atau supaya menghambakan diri kami kepada Allah? Dia tahu juga ini kepada Allah. Baru di sini apa bahasanya lagi? Wahdahu. Wahdahu. Wahda. Kenapa wahda? Kenapa tidak wahdu? Kenapa tidak wahdi? Jadi ya dia sebenarnya bukan jadi maf'ul, menjadi sifat. Ya, berarti di sini kan kalau hu jadi apa gunanya di sini hu? Punyaan. Ya, tapi kepunyaan atau mudhafun ilaih. Jadi mudhaf sama mudhafun ilaih menjadi sifat bagi Allah. Kok enggak sama-sama pakai alif lam? Kalau wahdah ini sudah disandarkan, sudah menjadi mudhaf dengan mudhafun ilaih, berarti sudah sama-sama seolah-olah sudah sama-sama pakai alif lam atau disebut dalam kajian sudah sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah gitu. Jadi ini sudah sama-sama ma'rifah. Jadi dia tahu juga supaya menghambakan diri atau menyembah kami kepada Allah yang satu, yang wahdah. Ya, pakai wahdah. Perlu juga kita ketahui, kan ada kita membaca begini. La syarikalah.
Apa tuh? Syarika lahu. Kan ada pakai misalnya wahdahu la syarikalah, ada pakai wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kalau nggak salah saya yang menambah itu adalah Umar bin Khattab itu. Nah, yang biasanya dibacanya la ilaha illallah. Datang Umar bin Khattab tambahnya wahdahu la syarikalah. Nah, jadi jangan kita nyumpul bid'ah. Jadi itu makanya ilmu ini bertambah terus ya, bertambah terus. Jangan dikatakan oh ala cukup kok, enggak. Jadi di sini Allah yang satu. Nah, orang cemas kalau disebut satu nanti ada duanya, kata enggak. Allah yang satu. Jadi Allah, ini yang perlu kita kenali. Jadi Allah, apa kira-kira standarnya untuk mengenalnya ini? Coba Pak Bet. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Apa lagi? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Akbaru. Ya. Ya, kalau akbaru lain pula itu. Pokoknya standar dalam Al-Qur'an sudah disebutkan itu. Laisa kamitslihi syai'. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma kalau ditanya tadi yang dijawab Pak Abed itu, dari mana tahu bahwa Allah akbar minal alamin atau akbar min kulli syai'? Dari mana tahu bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu atau lebih besar dari alam? Apa jawabnya? Ini yang mudah-mudah ini si Zaki, si apa? Rifki, Zaki pula. Coba. Dari mana tahu bahwa Allah lebih besar dari alam? Dari ciptaannya, Pak. Yang mana yang rezeki, yang mana nih? Yang rezeki yang tinggi, yang nomor satu. Rezeki. Yang sebelahnya siapa lagi? Lupa. Irfan. Yang sebelahnya lagi? Novel. Coba, dari mana kita tahu bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu? Dari ciptaannya. Dari ciptaannya. Oke, masih gantung. Dari mana tahu ciptaannya bahwa itu lebih besar Allah daripada ciptaannya? Allah yang bilang. Contohnya, misalnya kita bertanam padi. Padi itu tidak bisa tumbuh sendiri, kalau bisa jadi berbuah kata Allah. Jadi tahunya kita setelah dicoba mempelajarinya ya sangat terbatas, nggak tahu jadinya. Coba pelajari. Mula-mulanya dipelajari rasa-rasa tahu, tapi akhirnya ditanya nggak tahu kesudahannya. Kalau begitu kesimpulannya berarti segala sesuatu selain dari Allah ini besar juga. Besar ya. Kalau besar apa arti bahasa Arabnya besar? Oh, bukan. Bukan. Kabir. Bukan. Kalau kabir sangat besar. Bahasa Arabnya fi'il madinya, lihatlah. Fi'il madinya dalam kamus. Apa? Kabura. Iya, kabura. Sama. Kabura. Iya, kabura. Itu maka bahasa Indonesia disebut kabur. Kadang. Ya, jadi kabur itu apa maksudnya? Nggak jelas. Ya, kalau bahasa iya, kabur, nggak jelas. Jadi kalau ditanya orang, kenapa orang menikah ayah ibunya terus lahir anak? Kenapa jagung ditanam ke tanah keluar juga jagung? Coba jawab. Iya memang itu. Itu mulai kabur tuh. Kalau sudah kabur, berarti yang membuatnya lebih kabur lagi. Dia bukan lebih kabur, Akbar. dia lebih besar. Jadi sudah besar, berarti lebih besar. Bagaimana membuatnya? Di atas, membuat di bawah.
Bagaimana gambarnya mau dibuat? Jadi itu makanya waktu kita bertakbir itu Allahu Akbar, paham sekali. Ya. Jadi tidak susah-susah mana. Dari mana tahu angku bahasa Allah lebih besar? Penggunaan tak tu ya. Buat penelitian. Sampai sekarang setinggi-tinggi apapun penelitiannya, pasti dia menjawab akhirnya tidak tahu saya katanya. Nah, makanya pernah saya tanya, Iko dari mana datang Pak? Ko disebabnya. Iko dari mana datang kok? Ko sebab dari mana? Nani ko dari mana? Ini pertanyaan orang gilo tuh. Tuh. Jadi kabur ya. Nah, jadi dia itu makanya dari mana taunya wahdah? Dari mana taunya bahwa satu-satunya? Setelah belajar, yang dibikin dua enggak mungkin. Ya. Saya paham tuh. Dari mana taunya Allah bahwa ahad? Makanya orang Makkah itu dulu waktu Rasulullah mengatakan, jadi yang engkau sembah Muhammad, Allah kata, yang Allah engkau maksud itu bagaimana? Turunlah ayat. Apa ayatnya? Kul huwallahu ahad. Ahad. Maka orang tuh bingung. Ahad ba'alu ciye. Sebenarnya kalau dijalankannya kincir-kincir otaknya tetap hanya yang satu. Terus ini wow, ada wow di sini. Wow, apa ini? Nah, wow ataf. Ya, kan apa bacaannya ini? Wa. Lihat Quran apa bacaan? Wa nazara. Wa nazara. Jadi wow-nya ini wow apa? Ataf. Kalau wow di sini wow apa? Yang wahid itu bukan wahdahu. Itu memang wadah wahid itu kan Iya. Kata. Iya, wow kata. Betul. Ya. Jadi ini asli wow kata. Iya. Bagian dari ini kalau dipisahkan ini nggak ada artinya. Memang wahdah. Wahhunya memang beda. Wahid, wahdah boleh ya. Kalau ini wow-nya pisah ini. Makanya bisa wow atap. Jadi itu yang saya maksud. Wow tapi lain-lain wow-nya. Ini lagi nazara, bentuk apa nazara? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sehat atau sakit? Sehat. Kemana kalau ini wow atap kemana diatapkan? Ke ajikana. Kita. Sama-sama. Ya. Mana fa'ilnya di sini? Huwa. Wah, baliknya kemana? Makana. Subuh inu-inuan bana tuh. Bisa nggak ma itu jadi fa'ilnya? Disampaikan. Bisa. Dan kami jangan pula kami nih. Ini na di sini berbeda dengan na ini. Ini huruf semuanya. Kalau na yang ini huruf mudhara'ah. Ya kan? Ya. Huruf mudhara'ah ana itu. Ya. Kalau na yang di sini Na fil madi. ya na asli kata. Ya. Bukan fi'il madi dia. Ini fi'il madi semua. Cuma nanya ini na kata ini. Jadi kalau begitu mana fa'il dari nazara? Kalau dibuat huwa nanti dikembalikan kemana-mana? Kemana dia? Nah. Tapi bisa juga, cobalah Pak Bet. Saya bantu artinya ya. Nazara artinya meninggalkan, membiarkan. Ya. Coba lihat terjemahnya Ibu Sabrina kalau ragu. Ya, Nazar. dan kami meninggalkan. Di sini. Oh, Di kami sini? dibikinnya. Iya.
Wa nazara, kok kami ya? Dan kami meninggalkan. Kalau kata tentu kata ya nak. Mana Ya, ini? ya. Kata Bagaimana kalau itu? Coba. Memang betul juga itu meninggalkan. Kami. Maunya dibuat beginilah dua nunnya. Dan meninggalkan apa yang gitu ya Pak? Ya, Dan berarti apa itu jadi maf'ul itu? meninggalkan. Meninggalkan apa yang biasa disembah. Apa? Meninggalkan Apa yang disembah? apa yang biasa disembah. Ada kaminya apa enggak? Oh, di terjemahan ternyata enggak ada. Di katanya ada kami. Di terjemahan. Di terjemahan perkata. Di katanya itu ada kami di sini Pak. Tapi kalau yang di sampingnya itu enggak ada. Itu yang berbahaya itu. Itulah yang berbahaya. Jadi perlu dikritik dikirim surat bagi yang penerjemahan dengan terjemahan itu mengkelirukannya. Tanya lo siapa guru apa gue aja. Dan meninggalkan Ya bukan siapa guru di apa dong. Ya. Kalau terjemahnya apa Bu? Coba Ibu baca terjemahkan. Lambat-lambat. Dari yang itu. Dari qalu, coba. Mereka menjawab. Mereka berkata, ya. Adakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Itu betul tuh. Tapi tiba di kotak-kotak dibikinnya kami ya. Iya. Itulah keliru jadi. Iya. Bukan mudhari, bukan ada mudhari. Kalau ada mudhari ya tuh. Sudah asli itu Nazara. Nazara asli. Itu saya pun sudah melihat itu. Yang kotak-kotak sudah banyak saya lihat banyak yang sekali kesalahan-kesalahannya. Aturan waw atap dibikinnya aturan waw hal dibikinnya waw atap. Ya. Ini kan tiru-tiruan kok. Iya ya. Nggak ada yang kontrol. Tunggu saya jadi Menteri Agama. Amin, amin. Tunggu Anies jadi presiden. Terus si Rifki, Rizki. Nah, jadi apa fa'ilnya di sini Nazara? Apa tadi terjemahnya kalau Ibu lihat meninggalkan? Dan kami meninggalkan. Dan meninggalkan? Dan meninggalkan apa yang biasa disembah. Meninggalkan apa? Apa yang biasa. Ya, yang biasa. Jadi ma-nya ini yang jadi fa'ilnya. Oh iya ya Pak, bisa ya, bukan maf'ul bih ya. Iya. Oh, bukan maf'ul bih itu Pak? Iya, kalau maf'ul bih siapa fa'ilnya dibuat? Iya ya. Maksudnya dia bukan menghendaki maf'ul ini, tinggal gitu. Dan tinggal. Apa yang tinggal apa? Yang tinggal apa? Iya ya. Iya, dia sebagai fa'il. Iya. Jadi tinggal apa yang tinggal apa yang apa gitu ya. Dulu. Tunggu dulu. Jadi ma ini fa'il dari nazara, tinggallah. Jadi tinggallah apa? Jadi apa ini fa'il dari nazara. Lalu kana. Siapa yang ingat belajar kana dan saudaranya? Ya, budu. Kana. Kabar. Ya, masuk kepada muftada khabar atau subjek predikat. Mana muftada dari kana? Huwa itu lah. Iyalah. Huwa. Tersembunyi huwa di dalam kana itu. Balik rujukannya kepada ma lagi. Itu maka menerjemahkannya tinggal sesuatu atau apa yang ada dianya sesuatu. Gitu. Gitu. Lalu ya budu bentuk
Dari Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Ya, huwa budu. juga. Huwa juga. Budu, huwa. Kalau nanti huwa ini apa bacanya ini? Abau. Itunya. Itu. Aba'u. Iya, Aba'u. Ini berapa kata ini? Aba'u, berapa- Pak Dedi. Berapa Ab- kata ini? yang mana, Pak? Aba'u ini. Aba. Dua, Pak. Ya aba'u. Jadi aba'u inilah yang menjadi Fa'il. fa'il dari Ya, budu. ya. Budu. Sedangkan na sebagai apa? Maf'ul. Maf'ulnya. Bukan. Ini kan kata benda Oh, itu. domir. Udah bernilai. Kepunyaan, Udah udah bernilai. bernilai. Una. Jadi itu makanya apakah kedatangan engkau kepada kami supaya kami menyembah Allah yang satu dan meninggalkan gitu, atau tinggal kalau nanti menghendaki maf'ul dia tinggal apa yang ada dianya apa menyembah bapak kami. Di sini ada enggak maf'ulnya di sini lagi ya budu abauna. Ini kan fi'il. Fa'il aba'u. Mana maf'ulnya sini? Hilang? Ya. Oh, itu Bapak cari itu ya? Ya, kan ada indikasi. Berarti ada di sini yang diulang lagi ya buduhu, kan itu? Ya. Ya buduhu abauna. Du abauna. Ya. Ya. Yang menyembah terhadap apa itu? Jadi kalau apa yang di sini jadi fa'il dari nazara, tapi kalau di sini jadi maf'ul dia. Ya. Itu makanya membaca Quran itu mesti lambat, paham kita susunannya. Kalau terjemahannya coba Ibu terjemahkan sampai ayat 70 itu, Bu, lambat-lambat. Mereka berkata, adakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu memang termasuk golongan yang benar. Ya. Begitu pintarnya mereka menjawab ya. Keterangan ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Bertemukah Nabi Muhammad dengan Nabi apa? Enggak. Bertemunya adalah dari ayat, dari Quran. Ya kita pun begitu pula. Pantas. Jadi kalau begitu orang-orang dulu pintar-pintar juga mendebat nabinya. Iya. Jadi dia mengatakan aba'u ini fa'il dari ya'budu. Na adalah mudhafun ilaih. Jadi ya'budu abuna itu menjadi khabar atau menjadi predikat dari huwa yang ada di kana. Lalu ini lagi. Fa. Apa ini? Fa. Tina. Fa tina. Ada fa, ada i'ti, ada na. Coba fa tina. Fakti. Faktina. Ya. Fakti fi'il amar ya. Ya, i'ti. Itu I'ti. Ya. Na menjadi apa? Maf'ul. Ini berarti dia jawab dari sini. Jadi menjawab dari istifham ini. Jadi kedatangan engkau ini Su'aib atau Saleh supaya kami menghambakan diri betul-betul kepada Allah yang satu itu ditinggalkan dalam terjemahan nampak. Dan kami meninggalkan. Jadi di sini dibuat itu makanya orang itu mungkin pakai diulangnya di sini, pakai kami di sini. Padahal di sini nggak ada kami. Tinggallah, kan tinggal ini. Tinggallah sesembahan. Tinggallah makana ya'bu yang disembah atau yang dihambakan Bapak leluhur. Ini abah ini leluhur kami. Abah. Kalau memang begitu,
Coba kau berikan kepada kami bima ta'iduna. Apa bi huruf jar. Maka buktikanlah ancamanmu kepada Ya, bima buktikan ini maksudnya datangkan. Iya, datangkan ya. Datangkan, engkau datangkan Allah kepada Nabi kami. kepada kami Bima dengan apa? Dengan apa? Yang ta'iduna ini wa'ada aslinya ini fi'il madinya. Wa'ada kami berjanji. Apa yang telah menjanjikan engkau ini kalau wa'ada fi'il madinya. Ta'idu hilang wawunya. Menjadi ta'idu hilang waw. Jadi ta'idu. Fa'ilnya anta. Apa yang engkau menjanjikan kepada kami. Kan kata Nabi Muhammad, kalau tuan-tuan tidak menyembah Allah, nanti akan disiksa oleh Allah, akan menderita hidup. Maka mereka minta. Mana itu? Mana janji yang mau menyiksa kami itu? Coba datangkanlah. In kunta minas shadiqin. Jika ada, engkau masuk orang yang benar. Bisa dibalikkan. Jika ada engkau memang orang yang benar, coba datangkan. Ya, mana sisa? Kunta minas shadiqin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu dan peserta bahasa Al-Quran ini adalah gambaran umat sekarang atau umat dahulu? Umat dahulu. Iya, sekarang ada juga kan? Ada. Ya. Ada, tapi nggak berani-berani orang. Nah, bagi kita, apa yang ambil pelajaran di sini? Harus percaya. Ya. Apa? Kita Coba cari ada satu di sini jadi sangat menjadi inti. Apa di sini? Kita harus yakin yakin pada bahwa Allah. Nggak ada kata yakin di sini. Coba cari dari intinya di sini. Coba Pak Bet. Ibu Sabrina, Ibu Didi. Nazaro. Meninggalkan. Enggak asal meninggalkan. Itu kan sudah kita tinggalkan. Coba cari yang di sini yang mesti, kan orang ini berkata begini kata. Mereka menjawab, jadi engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah yang satu dan kami tinggalkan sesembahan ayah kami. Kalau begitu coba hantamlah mana siksaan itu, berikan kepada kami. Yang di sini yang kita ambil di sini yang sangat esensial mana? Pak Tina. Tina budallah. Pak Tina. Tina budallah. Hanya Allah, hanya menyembah. Ya, yang itu sebenarnya. Jadi hamba Allah. Ya. Allah. Iya, cobalah di ino-inoan sama-sama. Kalau yang istilah jadi budak Allah. Kalau jadi budak ya. Yang jadi budak itu apa definisi budak? Pekerja. Ya pekerja. Memerintah dia atau diperintah? Diperintah. Sekarang coba kita renung-renungkan atau kita rasa-rasakan dalam usia seperti ini atau untuk selanjutnya kalau masih hidup, yang banyak memerintah kita apa kita? nafsu setan. Jadi itu makanya mulai kita ino-inoan. Jadi kalau mau kemana kita harus dilihat ke daftar isi dulu. Misalnya kita mau olahraga, kan mau berangkat nih, tanya dulu, kenapa pergi olahraga? Untuk sehat. Ya, berarti yang merintah sehat. Nah, tanya diluruskan, kenapa Anda pergi olahraga? Kata Allah, badan disehatkan. Gitu. Kata Allah, badan disehatkan agar bisa beramal. Dijaga, boleh. Misalnya kita mau makan ke restoran, mulai dihidupkan mobil, nggak. Kenapa pergi makan ke sana? Hidup untuk makan, kita harus makan untuk hidup, untuk sehat. Ya kata Allah. Jadi itu juga Bapak menggalih pagi-pagi lah buka kedai. Bapak mau dibuka kedai kau.
Allah menyuruh Ya Allah beri rezeki. karena Usaha, siap cari dijadikan untuk rezeki. mencari rezeki. Gitu Cari caranya. Ya, Kalau iya, iya. lupa, Salah. gawat ini. Iya, Kenapa Anda mencalon jadi anggota DPR? Ya, supaya kata Allah supaya memimpin masyarakat kepada yang baik gitu. Gitu caranya. Kalau lah lupa tuh lah kacau tuh mah. Iya, iya. Tahu. Kacau. Nah, kalau sudah kita jadi budak Allah, masih ada menggerutu apa enggak? Enggak. Tidak, harus Kalau ikhlas. dapat masih berlonjak-lonjak? Enggak. Enggak juga. Itu makanya kalau sudah jadi budak Allah sudah tanang ini. Siang jo malam samo di nyo. Kayo jo miskin samo nyo. Sehat semua sakit samo nyo. Kalau jadi budak Allah mah. Batu Pak Bet. Lemang gau kepala nampakmu. Tidak normal banget gimana kata orang. Hah? Tidak normal kata guru. Enggak normal lah. Makan ya Pak Bet. Enggak kata Pak Bet itu kalau laba itu kaji enggak normal orang lain enggak. Iya. Padahal ada ayatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa tatmainnu qulub. Itu nam perlu ulang-ulang. Jadi bukan berarti apatis. Jadi orangnya rajin mencari, rajin berusaha, menjaga kaidah-kaidah, peraturan, begitu caranya. Tapi kalau nggak ngerti, begitulah nanti jadi persoalan. Menjadi sia-sia dalam kehidupan. Itu makanya saya katakan, kalau sekiranya selain manusia diberi pula akal seperti kita ini, wala payah awakmu. Kadi dabi jawi patangkong ngeceknya, sanang-sanang tuan-tuan mendabi-dabi kami mah. Jadi manusia memang bisa juga memakan makanan, tapi sama cadia. Kalau petaminan dan cadia makanan dan bodoh makanan orang cadia, dan lalu makanan orang jago. Tapi kalau lah sadarnya kepada hamba Allah, enggak mau juga. Orangku sedang lalu, enggak boleh dimakan munyonya tuh. Mesti dicerdaskan dia. Tunggu jago lu. Tunggu jadwal dulu. Kalau ini pelajaran kita ini sebenarnya mana zalallahu biha, apa yang telah menurunkan Allah dengannya. Jadi di sini kalau ini mana maf'ulnya di sini? Allah. Ya, Allah kan fa'il di sini. Apa yang telah menurunkan Allah dengannya? Apa yang tadi? Mana maf'ulnya di sini? Ada maf'ul enggak? Ada sebenarnya. Itu biha kan jar majrur. Kan kemarin ada jar majrur jadi maf'ul sebenarnya. Tapi dia tidak soreh lagi. Aturannya kalau bersikeras juga maf'ul ini jadi maf'ul tanpa huruf jar, di mana diletakkan ini? Coba. Di depan. Di sini buat. Jadi mana zalahallahu. Tapi karena ada huruf jarnya boleh di sini. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemudi peserta waktu membaca bahasa Al-Quran itu kita begitu membacanya. Jadi lambat-lambat tapi kita pikirkan itu. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kita membaca ini geleng-geleng kepala ini. Alah yubana orang kundak pacayunya keadaan Nabi Saleh atau Nabi Syuaib. Padahal cobalah kalau kita renung-renungkan sekarang, cobalah lama-lama sebentar lagi mati, sebentar lagi tua, habis, berganti-ganti, entah bagaimana kesudahannya. Yang ada ikhtiar-ikhtiar saja.
Jadi yang paling bagus itu dari ini, linak budallah. Kalau linak budallah kan fiil, fa'il, maf'ul. Coba untuk pendek saja. Apa namanya? Ini kan sudah fiil, fa'il, maf'ul. Coba yang pendek saja, tapi menjadi karakter, menjadi lekat dia, menjadi lengket. Apa itu namanya? Kita tutup pengajian kita lagi. Apa namanya? Fi'iliyah. Ini kan fi'il, fa'il. Ini enggak menjadi pakaian kita lagi. Jadi Abdullah. itu menjadikan mudhafun ilaih. Apa namanya? Abdullah. Iya, Abdullah. Coba saya tuliskan sini dulu ya. Iya, Nah, Pak. ini. Ab- Abdu. Terus di belakang? Allah. Ya Allah. Ini. Allah kemana barisnya? Abdullah. Ke bawah. Ke atas. Wajib ke bawah ini. Tapi ini dibaca abdu atau dibaca abdi atau dibaca abda? Abdu. Kalau berani kita membaca abdu, apa alasan? Allah. Karena dia mudaf. Iya, kalau mudhaf itu tergantung jadi apa. Sekarang ke pertanyaan, kenapa Bapak berani atau Ibu berani membaca abdu? Kalau Allahilah wajib tuh ke bawah. Karena dia mubtada. Kalau mubtada mana kabar? Karena abdu itu kalau setiap mudhaf-mudhafun ilaih kata pertamanya kan kalau dia sebagai pokok tuh, Pak. Oh enggak wajib. Bagi. Enggak. Saya berani membaca abdu. Datang yang satu lagi, saya berani membaca abdi. Yang satu lagi, saya berani membaca abda katanya. Tapi coba kasih alasan. Kalau enggak ditutup kaji doh. Ke di telepon guru lain semuanya. Guru lain. Jawabnya begini aja. Saya yang pas saya baca tetap abdu. Karena ini jadi khabar. Abdullah ini khabar. Coba apa yang ditanya? Ananya, mubtadanya. Mubtadanya ana. Tersembunyi. Ana, saya. Mubtadanya saya. Jadi, ana Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Lah duduk kaji. Coba kalau kan itu ya. Ana Abdullah. Usabbihu subhanallah. Ya berarti ada anaknya itu. Ana Abdullah. Coba kalau perempuan bagaimana Ibu Sabrina? Ana Abdu. Ta'budu. Ta'budu. Enggak, Abdu itu dijadikan perempuan gitu, Pak? Ada nggak dalam kamus? Enggak ada. Abdullah. Jadi kalau Abdul kan laki-laki. Kalau perempuan ada abdah. Ada abdah. Sama aja Pak, laki-laki perempuan. Nah, gitu. Sama ya? Sama. Kenapa nggak ada ya, Pak? Itulah. Itu yang tanya ke Buya-Buya. Coba tanya. Sama dengan Assalamualaikum. Iya, ya. Tapi kalau muslimun ada muslimatun. Ya, muslimah. Kalau mudir, direktur misalnya mudirul madrasah. Iratun. Kalau Pak Zaini mengatakan ana mudirul madrasah. Ana mudirun. Ibu Sabrina mengatakan ana Mudiratun. mudiratul madrasati. Tapi kalau Pak Zaini mengatakan ana Abdullah, Ibu Didi apa katakan? Abdullah juga ya, sama. Sama. Iya. Abdullah. Sama hamba Allah. Itu jangan diajarin orang baru belajar bahasa Arab, jangan diajarin itu panjangnya. Iya. Menyalahi konteks. Tapi sedih.
Gitu. Coba sama-sama. Coba. Ibu ambung buat pokok kalimatnya ya. Ibu Ya. sama bapak sebutan. Huwa. Muslimun. Bu, kok kamu muslimun banyak Abdullah. Ya. Abdullah. Huwa. Abdullah. Huwa. Abdullah. Abdullah. Huma. Abdullah. Abdullah. Enggak. Kalau lah Huma. Abdullahumma. Abdullah. Abdullahumma. Abdullah. Kalau dua. Kalau dua Abdu ke apa? Abdun cie. Kalau dua Abdani. 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 Kalau dibuat apanya mudafun ilaihnya Allah? Abdanillahi. Inilah dihilangkan nunnya itu. Bukan. Biasa saja dia. Abdalillah. Ya Abdallahi. Abdallah. Oh ya, tinggi kajinya, Pak. Ya. Estigo ada. Estigo. Iya lah kedua. pakai kelo awak dites dia apa tarui? Estigo jadi orang-orang awam. Ya kalau Sudah, Abdullahi dah cie. ada, Bu. Ya, kalau duanya tentu dihilangkan nunnya. Nggak Abdani. boleh pakai tanwin dia. Abdallahi ya, berarti dua tuh. Abdallahi. Kalau coba kalau hum pokok kalimat muftadanya. Ana Abdullah. Buat jamak taksir Abdullah. Coba Ibadullah. itu nombor tua. Ibadullahi. Pakai i itu, Pak. Ya, ini tentu abdun, abdani, ibadun. Oh, jamak taksir. Iya, jamak taksir ya. Ya. Jamak taksirnya ada. Jamak taksir. Tambah lama tambah carinya. Tambah lama tambah saat. Yang penting. Pak jadi lah hiya. Iya. Ya Abdullahi. Huma. Abdillahi. Abdullahi. Hilangkan. Hunna. Danil. Ibadallahi. Oh, hunna. Sama. Anta. Abdullahi. Abdullahi. Tentu anta kamu huanya menduduk. Anta Abdullahi. Antuma. Abdullahi. Antum. Ibadullahi. Anti. Abdillahi. Anti Abdullah. Antuma sama Abdullah. Antunna. Ibadullah. Ana. Ibadullah. Ana. Abdullahi. Abdullahi. Nahnu. Ibadullahi. Ibadullahi. Tamat. إلى هنا فقط انتهينا إلى اللقاء في يوم الأخرى ندعو إلى الله أول اللهم وعلمنا Hikmah wa taqwil. وعلمنا لغة Arabi. وعلمنا لغة العربية Quran. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la أستغفرك wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istimewa hari ini. Pak Yon.